Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring pada siang ini dengan sebaik-baiknya. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada siang ini adalah mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana saya hanya melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Parjono. Salam hormat kepada beliau, kita doakan semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat sehingga selalu dapat memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan kepada kita semua. Nah, yang pertama, saya di sini akan memberikan gambaran atau peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar nomor 1 di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Yang pertama itu adalah Cina, kemudian India, yang ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat adalah Indonesia. Jadi Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu tanah sekitar 1,923 juta kilometer persegi dan luas laut kedaulatan 3,258 juta kilometer persegi dan luas laut zona ekonomi eksklusif 2,7 juta kilometer persegi. Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 13.466 pulau besar dan kecil. Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairannya lebih luas daripada wilayah daratannya, yaitu 2/3 daripada luas Indonesia ini adalah wilayah lautan. Maka perairan wilayah laut menjadi sangatlah penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah, yaitu ikan-ikan, rumput laut, kerang, udang, dan sebagainya yang terkandung di dalam wilayah laut kita. Tentu saja hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semua, bagi bangsa kita, dan juga dapat sekaligus sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan. Nah, kemudian ini adalah topik bahasan kita pada siang ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan wilayah negara, kemudian bagaimana gambaran zona laut di Indonesia, kemudian yang ketiga bagaimana gambaran wilayah di Indonesia, dan bagaimana batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung kepada materi yang pertama, yaitu mengenai wilayah negara. Jadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hal ini merupakan pengertian wilayah negara di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang, yang dimana undang-undang tersebut menganut sistem yang pertama, pengaturan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan bunyi pembukaan atau kalimat pembukaan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, hal ini tertuang di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang bersifat otonom di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, yaitu menganut sistem kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun zona laut di Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada zona laut teritorial, kemudian zona landas kontinen, kemudian zona ekonomi eksklusif. Nah, dan ini merupakan penjelasan batas wilayah laut Indonesia. Jadi ada yang namanya zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Nah, yang ini namanya zona laut teritorial.
Nah, kemudian ada yang namanya zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia atau benua Asia dan landasan kontinen Australia atau benua Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Nah, jadi ini adalah landas kontinen. Jadi termasuk di dalam zona laut teritorial dan mungkin 2/3 dari zona ekonomi eksklusif. Nah, kemudian yang ketiga itu ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Kemudian selanjutnya mengenai wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan NKRI. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara dan juga penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan potensi wilayah lautnya. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman penduduk. Nah, dan juga di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang sangat luar biasa yang melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga, dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang tampil di PowerPoint, ada batas wilayah negara di sebelah utara, timur, barat, dan selatan. Yang pertama, batas wilayah Indonesia di sebelah utara, yaitu Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Sebelah barat wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Kemudian batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Kemudian batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau ada yang kurang jelas, saya persilahkan untuk bertanya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.